Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Makam Waliullah Said Abdurrahman. Ini yang hitam-hitam ini ditandai sebagai tempat rawan longsor. Makanya dikasih garis polisi pembatas polisi ini. Ini arah menuju ke Putri Cempok sana, Putri Cempok. Ini longsoran semua ini nih. Supaya nggak gampang longsor dikasih begini. Ini di Putri Cempok ini, Gunung Petukangan ini dulur, pusat supranaturalis dulur. Sini ada makamnya para wali. Tapi sebelum kita sampai di puncaknya ini, itu dipenuhi oleh kafe-kafe yang tidak kalah dengan kafe-kafe yang ada di ibu kota ya, di kota-kota besar. Ini di Gunung Petukangan Gresik ini. Daerah Kebomas naik terus. Luar biasa dulur pemandangannya. Nah, itu arah, sayang nih masih kabut dulur ya. Itu arah sana ada terbayangan-bayangan hotel-hotel, itu Surabaya dulur. Armada dari kawasan timur. Kemudian pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ya, sana juga kabut juga. Itu jembatan Suramadu. Ya, Surabaya, Madura. Mantap ini dulur. Pusat religi juga pusat hiburan dulur. Jadi sebelum kalian sampai di puncak ya dulur ya, sampai di puncaknya Gunung Petukangan atau pusat religi, itu sepanjang jalan gunung ini, mulai dari bawah sampai pucuk sampai atas ini, itu kafe-kafe kelas internasional dulur. Ada ribuan itu jumlahnya. Wes, kalau penasaran ya datang aja langsung dulur. Dari Kebomas langsung lurus ke daerah Gunung Petukangan. Naik ke arah makamnya Putri Cempok. Nah, ini semak-semak ini juga di dalam ada makam-makam wali dulur nih. Di semak-semak ini ada makamnya para wali juga, ada anak-anak musafir juga, orang-orang musafir juga ada banyak tuh di situ. Ada juga yang di goa sana, di bawahnya gunung ini ada goa-goa, di situ juga banyak anak musafir, wong lelakon. Itu dulur. Nah, saya mau bahas lagi masalah Gus Samsudin ya. Saya sih sifatnya ya, sifat saya itu, saya ini sebagai ketua padepokan ya, yang jam terbangnya sekarang ini terlama, tertua ya. Jadi kalau ada orang yang paranormal, ngaku paranormal atau dukun atau apa sajalah, tapi nipu-nipu orang, insya Allah akan saya datangi ya, akan saya datangi secara serius ya, secara serius. Seperti halnya saya mendatangi padepokan Nurjat Sejati ya, Gus Samsudin Jadab. Di situ ya, di situ kita sharing ya, kita sharing di situ, tanya jawab di situ, sharing ya. Ya, sekalian dia memperkenalkan dirinya, ajarannya, keyakinannya, dan pengalamannya menuntut ilmu, dan saya juga demikian ya, kan begitu. Setelah itu, setelah kita saling sharing, saya memahami bahwa oh, Gus Samsudin ini ternyata orang yang belajar beneran gitu ya, bukan dukun abal-abal, bukan paranormal abal-abal ya.
Dia juga punya yayasan Padepokan yang sangat besar ya. Pasiennya pun sudah kelas-kelas luar negeri ya. Jadi memang orang berilmu dia. Mau dibilang sakti ya memang dia orang sakti. Memang dia punya ilmu sakti, memang belajar, dia punya guru ya ternyata. Terus masalah konten-konten YouTube, video-video YouTube. Nah, kalian harus bisa membedakan. Harus bisa membedakan ya. Jadi paling enak saya kasih tahu cara menilai Gus Samsudin itu ada dua cara. Salah satunya yang pertama adalah Gus Samsudin sebagai memang ahli pengobatan atau paranormal atau dukun atau ya boleh dibilang kiai bagian pengobatan lah gitu ya. Kiai bagian pengobatan lah ya. Kenapa? Karena nggak bisa kalau dibilang dukun. Karena dia di masjidnya, di musolahnya, dan di ruang padepokannya rutin ada pengajian dan sholat berjamaah. Itu bukan dukun. Ya, itu jelas sudah bukan kriteria dukun ya. Ya, kalau sudah punya yayasan ya jelas gelarnya itu kiai harusnya. Harusnya sudah kiai kalau kita jujur-jujuran. Orang punya model yayasan kok dan punya santri. Ya sudah jelas itu sebutannya kiai bukan ustadz. Bahkan bukan Gus, itu kiai harusnya. Ya, harusnya begitu. Tapi saya juga tidak memaksakan kepada orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya. Tapi tidak percaya atau belum percaya ya tidak apa-apa. Tapi jangan nuduh-nuduh ya. Nah, dan saya himbau untuk kalian yang menuduh-nuduh Gus Samsudin jelek, saya perintahkan kalian datang ke rumah Gus Samsudin dan sharing, tanya jawab secara baik-baik. Minimal 3 hari 3 malam ya. Setelah itu baru kalian boleh memvonis ya. Mengambil keputusan menilai, oh Gus Samsudin baik, oh Gus Samsudin jelek, silahkan ya. Jadi nggak setuju atau benci atau silakan, tapi jangan nuduh-nuduh ya. Apalagi di media sosial. Kalau kalian nuduh-nuduh di media sosial atau apa, ya saya haruskan kalian datang ke rumah Padepokan Gus Samsudin untuk minta konfirmasi dengan cara sharing 3 hari 3 malam. Kalau kurang dari 3 hari 3 malam ya jangan menilai dulu. Belum boleh kamu kena pasal fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, bro. Nah, kenapa saya bilang 3 hari 3 malam? Ya memang gak gampang. Baca Gus Samsudin memang tidak gampang ya. Dan belum tentu kamu mau dia mau melayani kamu gitu loh ya. Kalau kamu tidak tulus ingin tahu, bukan sudah membawa niat jelek, ya mungkin kamu tidak akan dilayani ya. Atau dia akan tertutup tidak mau cerita. Tapi alhamdulillah pada saya beliau jujur apa adanya. Sehingga saya yakin dan percaya ya. Saya sengaja memperkenalkan diri saya setinggi-tingginya, tapi sebenarnya bukan setinggi-tingginya, memang itu saya apa adanya memang. Tapi mungkin dianggap suatu kesombongan juga kan. Guru padepokan tertua. Duh, memang fakta, memang fakta. Tapi niat saya bukan pamer, niat saya memang mancing emosi dia. Karena orang kalau dipancing emosi nanti akan keluar semua kan gitu. Nah gitu, maksud saya bukan niat pamer tapi mancing emosinya supaya rahasianya semua terbongkar secara jujur gitu loh ya bro ya. Nah, kenapa saya bilang 3 hari kalian harus dari 3 malam harus sharing dengan Gus Samsudin, karena itu sudah saya jalani duluan ke Gus Samsudin ya, sehingga saya jadi betul-betul mengenal siapa Gus Samsudin ya. Terus masalah video-video harus dibedakan, itu adalah sisi lain Gus Samsudin sebagai YouTuber kelas 1 Indonesia atau kreator YouTube kelas 1 Indonesia ya. Ibaratnya tuh artis lah. Jadi Gus Samsudin ini ya kiai, ya ustadz, ya paranormal, ya ketua yayasan, terus lagi dia juga yang kedua dirinya adalah sebagai boleh dibilang artis YouTube. Artis YouTube
ya, aktor YouTube dia itu. Jadi kalian harus bisa membedakan itu. Ya, kalau kalian tidak bisa membedakan, dijadikan satu itu, kenanya kalian akan menuduh Gus Samsudin nipu, itu salah. Cara membaca kalian, cara penilaian kalian itu salah, ya. Kalian harus bisa membedakan, ya. Nah, misalnya ada kiai yang ceramahnya luar biasa, anti ubud dunia, anti ubud dunia, anti ubud dunia. Tapi kiai ini misalnya punya perusahaan di mana-mana. Loh, terus kamu bilang, kiainya nggak beres, katanya jangan ubud dunia, tapi punya perusahaan di mana-mana. Wah, kamu salah cara menilainya. Cara menilai seperti itu salah, bro, ya. Itu aja saran dari saya, ya. Saya akan datangi semua nanti. Mamas Karyo, terus siapa itu, GNS. Saya akan minta konfirmasi. Saya sebagai ketua Padepokan, salah satu ketua Padepokan yang tertua jam terbangnya, akan saya datangi nanti semua satu persatu. Saya cuma minta konfirmasi sejujur-jujurnya, ya. Dia orang sakti benar, mereka orang sakti beneran atau abal-abal, atau orang sakti penipu, atau orang sakti abal-abal. Saya pengen tahu. Nah gitu. Saya paling benci sama yang abal-abal, ya. Yang abal-abal nggak bisa apa-apa tapi ngaku-ngaku bisa apa-apa gitu. Saya paling benci sama yang seperti itu, gitu ya. Tapi sama yang misalnya dukun santet, wah, bukan urusan saya, yang penting dia dukun beneran, memang dia ahli, dia bisa. Jadi dia bukan penipu, gitu ya. Dia bukan penipu, dia memang memiliki keahlian, cuma saja keahliannya santet gitu misalnya. Oh, itu bukan urusan saya nggak akan usil, ya. Itu urusan dia sama Tuhan dan aparat penegak hukum, ya. Yang jadi urusan saya adalah yang abal-abal, gak bisa apa-apa, ngaku dukun, akhirnya ngobati orang, nolongi orang, akhirnya apa yang dilakukan, ya jelas nipu, ya. Bahkan lebih dari itu bisa. Itu aja saran dari saya, dulur-dulur, agar kita selalu berbaik sangka, ya. Karena berbaik sangka adalah merupakan ilmu pamungkas untuk orang-orang yang beriman di agama apa saja. Ilmu pamungkas adalah berbaik sangka. Berbaik sangka. Kenapa? Karena berbaik sangka kebalikannya adalah buruk sangka. Buruk sangka itu ketemunya fitnah, ya. Fitnah itu dosa terbesar, ya. Dosa terbesar fitnah itu. Maka Kanjeng Nabi langsung bilang, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Artinya dosa tukang fitnah itu lebih besar dari dosa pembunuh, ya. Itu dulu, ya. Semoga kita semua selalu diampuni atas dosa dan kekhilafan kita, dilancarkan segala usahanya, dilancarkan segala urusannya, masalahnya dengan hasil yang terbaik, ya. Selalu mendapat lindungan, rahmat, hidayah dari Tuhan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.